Ia menyiram kamar mereka dengan bensin, senpi sudah di tangan. Mereka bersiap untuk Susanna Frederika van Os lahir di Bogor pada 16 Oktober 1942. Ayahnya Willem van Os adalah keturunan Belanda dan Jerman, sedangkan ibunya Johanna Boyoh adalah wanita Indonesia berdarah Jawa Manado. Ayah Susanna berasal dari Rosmalen, Belanda, yang kemudian memutuskan untuk hijrah ke Indonesia yang saat itu dikenal dengan nama Hindia Belanda. Ia diterima menjadi anggota tentara kolonial yang kala itu dikenal sebagai KNIL dengan pangkat Sersan Mayor Infanteri. William dan keluarga tinggal di Magelang. Selain dikenal sebagai anggota tentara, Willem juga dikenal sebagai aktor panggung. Sedangkan sang istri berprofesi sebagai penyanyi. Pada tahun 1942 saat tentara Jepang berencana masuk ke Jawa Barat melalui Banten dan Indramayu, tentara KNIL dikerahkan untuk menghalau invasi tentara Jepang. Willem pun memboyong anak-anak dan istrinya yang kala itu sedang hamil anak kelima dan menempatkan mereka di Bogor. Sementara Willem bertempur di medan perang mempertahankan kedaulatan Hindia Belanda. Persenjataan yang kalah jauh dari tentara Jepang membuat tentara Kenil banyak yang tewas, termasuk Willem van Os pada 5 Maret 1942. Jasadnya dikubur secara massal bersama tentara yang gugur lainnya di Subang. Mendung kesedihan menyelimuti hati Yohana. Terlebih hanya berselang 2 bulan setelah sang suami tewas, Irena Beatrix, anaknya yang berusia 1 tahun pun meninggal dunia pada Mei 1942. Kepedihan hati Yohana sedikit terobati ketika pada tanggal 13 Oktober 1942, ia melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Susanna Frederika van Os. Setelah itu ia memboyong anak-anaknya ke Magelang dan membesarkan keempat anaknya di sana. Susanna tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. DNA sang ayah yang berdarah Belanda Jerman mendominasi penampilan Susanna. Kulitnya putih bersih, hidungnya mancung seperti noni Belanda. Pada tahun 1958, ia yang tinggal di Magelang mengikuti kontes mirip 3 darah yang diadakan oleh Usmar Ismail yang dijuluki sebagai Bapak Film Indonesia. 3 darah sendiri adalah drama musikal yang booming di tahun 1957. Drama ini dibintangi oleh 3 aktris cantik yang populer kala itu, yaitu Citra Dewi, Mieke Wijaya, dan Indriati Iskak. 3 darah tidak hanya populer di dalam negeri, tapi juga luar negeri, serta banyak menyabet penghargaan bergengsi. Kemampuan akting Susanna memukau sang sutradara Usmar Ismail. Susanna dinilai bisa menjadi the next Indriati Iskak. Meski hanya menyabet juara runner-up, tapi Susanna langsung mendapat tawaran untuk main film dari Usmar Ismail. Tanpa pikir panjang, Susanna langsung menerima tawaran tersebut. Susanna memang sangat tertarik dengan dunia seni. Ia mewarisi darah seni dari sang ayah yang pemain panggung dan sang ibu yang seorang penyanyi. Debut pertama Susanna menjadi Ina dalam sebuah drama musikal bertajuk Asrama Darah. Namun ada sumber lain yang menyebutkan sebelumnya Susanna pernah terlibat dalam film pertama tanah air berjudul Long March of Siliwangi atau Darah dan Doa pada usia 8 tahun di tahun 1950. Asrama Darah menceritakan tentang kakak beradik Ani dan Ina yang harus dititipkan di sebuah asrama karena keluarganya yang kurang harmonis. Sang ibu sibuk berpolitik sedang sang ayah merasa minder dengan kesuksesan istrinya.
Susana beradu akting dengan Nurbani Yusuf yang memerankan Ani. Selain Nurbani, Asrama Dara juga dibintangi aktris dan aktor beken kala itu seperti Vivi Yang, Aminah Cendrakasih, Citra Dewi, Bambang Irawan, dan Ismet M. Nur. Asrama Dara sukses besar dan mengantarkan Susana meraih penghargaan The Best Actress Festival Film Asia di Tokyo pada tahun 1960 dan Golden Harvest Award, sebuah penghargaan bergengsi bagi dunia perfilman yang diselenggarakan oleh Tiongkok. Di tengah euforia kesuksesan Susana di dunia film, publik dikejutkan dengan keputusan Susana untuk menikah di usia 17 tahun pada 1959. Ia menikahi pria asal Magelang bernama Diki Suprapto yang Susana kenal di bangku SMP. Tak lama setelah menikah, mereka dianugerahi seorang anak laki-laki pada 6 Juli 1960 yang diberi nama Ari Adrianus Suprapto. Kebahagiaan mereka semakin lengkap pada 10 September 1962, lahir anak kedua mereka, seorang bayi perempuan yang sangat cantik bernama Kiki Maria. Meski telah menikah dan menjadi seorang ibu dengan 2 anak, Susana tetap aktif di dunia akting. Ia membintangi beberapa film. Bersama suami, Susana mendirikan rumah produksi Trimurni dan Tidar Jaya Film yang sukses melahirkan beberapa film, antara lain Bernafas Dalam Lumpur, Beranak Dalam Kubur, Gila, Bumi Makin Panas, Tuan Tanah Kedawung, dan Segenggam Tanah di Perbatasan. Sebagian besar film-film tersebut dibintangi oleh Susana dan Diki Suprapto. Film berjudul Beranak Dalam Kubur mengantarkan Susana sebagai aktris terpopuler se-Asia dalam Festival Film Asia Pasifik di Seoul pada tahun 1972. Tak hanya bermain film, Susana dan Diki pun mencoba peruntungan di dunia tarik suara. Bersama grup musik Eka Sapta yang digawangi oleh Bing Slamet, Ireng Maulana, Idris Sardi, dan Benny Mustofa, dan juga beberapa penyanyi lain merilis sebuah album berjudul Salah Sangka. Dalam album itu, Susana dan Diki menyanyikan lagu Salah Sangka dan Selalu Bersamamu. Diki dan Susana menjadi couple goals kala itu. Namun saat kehidupan mereka terlihat begitu sempurna, badai besar menghantam biduk rumah tangga mereka. Pengakuan Diki yang mengatakan hatinya terpikat pada seorang janda muda yang ia temui di sebuah klub malam menghancurkan hati Susana berkeping-keping. Diki ternyata lebih memilih meninggalkan istri dan anak-anaknya. Pada tahun 1974, rumah tangga yang sudah dibangun selama 15 tahun kandas sudah. Setahun berikutnya, Diki resmi menikahi Rahmawati. Pernikahan mereka menuai pro dan kontra. Pasalnya saat itu perceraian Diki dan Susana belum tuntas. Namun Diki berdalih pernikahannya dengan Susana tidak pernah dilakukan secara resmi. Sementara Diki menikmati kehidupan yang baru, Susana justru meratapi nasibnya yang malang. Untuk masalah ekonomi setelah ditinggal suami, tentu bukan persoalan bagi artis setenar Susana. Perceraian ini lebih memberi beban psikologis buat Susana. Menurut Katolik Roma, agama yang dianutnya, perceraian dilarang. Susana menghilang dari hiruk-pikuk panggung hiburan tanah air. Ia menutup diri pada setiap tawaran film yang datang. Keputusasaan menutup pikiran Susana. Ia pernah berniat mengakhiri penderitaannya dengan mengajak kedua anaknya bunuh. Ia menyiram kamar mereka dengan bensin, senpi sudah di tangan. Mereka bersiap untuk mati. Namun tangisan Ari yang memohon ibunya membatalkan rencana mengerikan itu menyentuh hati Susana. "Jangan Mama, kita tidak boleh mati. Ari belum mau mati. Ari belum bisa membalas kebaikan Mama. Ari belum membahagiakan Mama."
Susana pun membatalkan niatnya. Perceraian kedua orang tuanya ternyata memberi pengaruh tak baik bagi Ari. Remaja yang masih mencari jati diri itu melampiaskan kekesalan hatinya dengan balap motor. Ia memiliki geng motor yang bernama Er-Eran. Ia juga mulai mengkonsumsi obat terlarang. Selepas tamat SMP Kanisius, Ari tak mau melanjutkan sekolah. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di bengkel untuk memodifikasi sepeda motor kesayangannya. Di lain sisi, Ari ternyata memiliki bakat musik yang baik. Ia menyalurkan bakatnya dengan menjadi pembawa acara arena remaja di salah satu stasiun radio di Jakarta. Bersama adik dan ibunya, ia juga pernah menjadi foto sampul sebuah tabloid terkenal kala itu. Parasnya yang tampan membuat remaja yang kerap disapa Bung Ari itu menjadi idola. Melihat bakat musiknya, Susana ingin mengirimnya ke Amsterdam untuk belajar musik. Namun belum sempat rencana itu terlaksana, sebuah tragedi kembali menghantam kehidupan Susana. Malam itu, Kamis 8 September 1977, Ari mengunjungi kekasihnya yang bernama Wewe. Kala itu, Ari memberi sebuah sajak pada sang kekasih. Seorang pemabuk berjalan dengan gontai. Ia sedang dilanda duka. Tiada kata, tiada sapa. Ia mati tak tersangka. Sepulang dari rumah Wiwi, Ari yang masih di depan rumah tiba-tiba dikeroyok oleh sekelompok orang tak dikenal. Susana dan Kiki yang mendengar keributan di luar rumah pun berlari. Mereka histeris mendapati Ari yang terluka. Mereka segera melarikan Ari ke rumah sakit. Setelah beberapa jam dirawat, Ari mengembuskan nafas terakhir menjelang subuh. Ia benar-benar meninggal seperti sajak terakhir yang ia tuliskan. Melihat jasad putranya dimasukkan ke liang lahat, hati Susana sangat hancur. Kesedihan terlihat jelas di wajahnya. Air mata tak berhenti mengalir. Ari dimakamkan di Taman Makam Ancol. Diki sang ayah pun hadir ditemani istri barunya. Kepergian Ari menyadarkan Susana bahwa kehilangan suaminya dulu tak sesakit ditinggal anaknya. Anak yang dulu menjadi alasan untuk tetap hidup, kini pergi meninggalkannya selamanya. Dalam suatu wawancara, Susana mengatakan, "Peristiwa itu tidak akan pernah bisa saya lupakan. Ditinggal suami, saya masih kuat. Namun kehilangan anak dengan cara tak wajar meninggalkan luka batin selamanya." Setahun setelah kepergian Ari, Susana memutuskan untuk kembali main film. Ari sangat ingin melihat ibunya kembali seperti dulu. Akhirnya setelah 4 tahun vakum dan menolak lebih dari 30 tawaran film, pada 1978 ia bermain dalam film berjudul Pulau Cinta bersama Robby Sugara. Sesudah itu Susana banyak membintangi film terutama yang bergenre horor. Karena sangat luas memerankan tokoh hantu dalam film-filmnya, Susana dijuluki sebagai Ratu Film Horor. Pada tahun 1982, Susana bermain film berjudul Sangkuriang. Ia memerankan tokoh Dayang Sumbi, dipasangkan dengan Cliff Sangra yang menjadi Sangkuriang. Sama seperti dalam cerita filmnya, Susana dan Cliff Sangra pun terlibat cinta lokasi. Awalnya mereka merahasiakan hubungan spesial di antara keduanya. Pertautan usia 23 tahun tak menyurutkan cinta mereka. Mereka menikah secara diam-diam pada Mei 1983 di Gereja Santa Maria Fatima, Magelang. Mereka beberapa kali membintangi film yang sama. Untuk melengkapi kebahagiaan, mereka mengadopsi seorang bocah laki-laki bernama Rama Yohanes. Pada 1991, Susana memutuskan kembali ke kampung halamannya Magelang untuk merawat ibunya yang sudah tua. Sejak saat itu ia pensiun sementara dari media.
Pada 2003, Susana kembali aktif dengan membintangi beberapa sinetron dan film. Salah satunya sinetron berjudul Selma dan Siluman Ular. Pada tahun 2005, publik dikagetkan dengan sebuah kabar yang kurang sedap. Kiki Maria melaporkan ayah tirinya ke polisi karena melakukan penganiayaan terhadap suaminya, FX Abiarso Priharto Boyo. Persoalan ini bermula adanya kabar bahwa ART Susana disuruh Cliff untuk membunuh istrinya demi warisan. Dilansir dari Grid ID pada 14 November 2005, Cliff mendatangi rumah kediaman Kiki Maria untuk mengkonfirmasi kabar tersebut. Namun pembicaraan berlangsung panas. Cliff menembakkan peluru karet kepada Abiarso. Akibatnya Abiarso harus dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sujono, Kota Magelang. Cliff akhirnya dinyatakan bersalah telah menganiaya menantu sambungnya dan harus mendekam di penjara selama 4 bulan. Hal ini membuat hubungan Susana dan putri sematawayangnya semakin panas. Susana tampaknya lebih memihak suaminya. Ibu dan anak itu putus komunikasi. Bahkan hingga Susana menghembuskan nafas terakhirnya, hubungan mereka masih renggang. Menjelang ulang tahun Susana yang ke-66, kondisi kesehatan Susana makin menurun. Terlebih diabetes telah menggerogoti tubuhnya sejak 30 tahun yang lalu. Pada 15 Oktober, hanya 2 hari setelah ulang tahun yang ke-66, media dikejutkan dengan kabar meninggalnya Susana. Menurut cerita Cliff, istrinya meninggal pada 15 Oktober pukul 23.15. Kala itu Susana meminta dibuatkan susu. Setelah minum susu, Cliff dan Susana berbincang sebentar. Setelah itu Cliff yang sedang menonton TV dipanggil Susana untuk masuk ke kamar. Pada suaminya ia mengatakan sepertinya waktunya sudah tiba. Ia menyampaikan 2 permintaan terakhir. Susana menginginkan anak angkatnya Rama Yohanes menjadi tentara. Permintaan kedua Susana, setelah meninggal ia ingin Cliff Sangra untuk menikah lagi agar bisa memiliki keturunan sendiri. Setelah itu Susana menutup mata. Cliff yang panik menghubungi dokter keluarga Susana, yaitu Dr. Mia Pramudiasari dan suaminya Dr. Hasman Budiono, untuk memeriksa keadaan Susana. Wanita itu telah meninggal dunia. Keesokan harinya pukul 9.30 jenazah Susana segera dimakamkan dengan prosesi pemakaman yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk media seperti artis terkenal lainnya. Yang menjadi kontroversi adalah keluarga besar Susana, terutama Kiki Maria, tidak dikabari dan justru mendapat kabar kematian Susana dari media. Hal ini menunjukkan spekulasi miring yang ditujukan kepada Cliff bahwa ia buru-buru menguburkan jenazah istrinya karena ingin menutupi sesuatu. Namun hal itu dibantah Cliff. Pemakaman yang tertutup dan sederhana adalah keinginan Susana. Ia tidak ingin publikasi besar-besaran. Dalam wasiatnya, Susana hanya ingin pemakamannya diurus oleh suami dan pengurus lingkungan sekitar. Ia tak ingin ada yang melihat jasadnya. Biarkan orang mengenangnya sebagai wanita yang cantik, bukan wanita yang pucat pasi terbaring kaku di peti mati. Kontroversi lain juga muncul karena dalam surat wasiat kedua Susana yang ditulis tahun 2007 tentang harta warisan, anak kandung sematawayang Susana tidak mendapat bagian. Seluruh harta Susana jatuh pada suaminya Cliff Sangra dan anak angkatnya Rama Yohanes. Untuk Kiki Maria tidak mendapat harta warisan agar menjadi pembelajaran bagi Kiki agar lebih menghargai ibunya. Demikian tertulis dalam surat wasiatnya. Demikianlah perjalanan hidup sang ratu film horor Indonesia. Di balik aktingnya yang fenomenal, ternyata ada bagian pahit yang pernah ia lewati.